warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan duduk yang bagus di tempat masing-masing, tenang. Kita berdoa bersama, memanjatkan doa kepada Tuhan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar dan nanti menghasilkan manfaat yang baik untuk kita semua, dan kita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Silakan duduk yang baik, berdoa, kita mulai. Cukup? Cukup, terima kasih anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Ya. Nggak ada yang sakit ya? Enggak. Anak-anak, hari ini kita kembali bertemu, mengawali pembelajaran hari ini. Nanti kita akan menyelenggarakan kelas video conference sebelum kalian memasuki classroom untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar kalian. Nah, anak-anakku, perlu Bapak sampaikan bahwa hari ini nanti kita akan belajar, dan setelah belajar nanti kalian diharapkan dapat memberikan saran dengan bahasa yang baik dan benar, masih tentang saran. Jadi kalian nanti setelah belajar diharapkan bisa menyampaikan saran dengan bahasa yang baik. Ingat ya, dengan bahasa yang baik ya. Nah, kemudian nanti setelah selesai belajar, kalian juga diharapkan dapat menentukan kemungkinan penjumlahan dua bilangan yang hasilnya kalian tentukan sendiri. Jadi kalian menentukan bilangan tertentu, kemudian kalian menentukan kemungkinan penjumlahannya seperti kemarin. Ini sudah sekitar 3 kali pertemuan kita pelajari. Mudah-mudahan kalian semakin jelas dan semakin bisa. Yang terakhir nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan hak dan kewajiban kalian berkaitan dengan rumah yang nyaman, seperti itu. Nah, untuk itu supaya waktu kita tidak terbuang, ini teman kalian sudah masuk. Supaya tidak banyak waktu yang terbuang, kita mulai saja. Kita lihat dari bukunya. Sampai ke pembelajaran 6 pada subtema 1. Pada tema 4 ini. Ini subtema pembelajaran terakhir dalam subtema 1. Nah, kalian lihat di situ di layar kalian atau di buku kalian sebuah gambar sebuah keluarga. Ada yang sedang belajar, yang sedang bermain dengan ibunya. Itu kita baca bukunya. Nah, ini kalian diminta membaca dengan nyaring sebetulnya. Nah, kalau kita pembelajaran tatap muka biasa, mestinya kalian membaca keras-keras karena ini harus dibaca dengan nyaring. Tapi karena kita belajar di kelas virtual, kalian cukup menyimak saja, Pak Guru bacakan, nanti sambil Pak Guru jelaskan. Ya, bacaannya berjudul Rumahku Bersih dan Nyaman. Nah, rumah adalah rezeki dari Tuhan. Rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Mestinya kita merasa nyaman ya ketika di rumah ya. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Mestinya seperti itu. Jadi rumah itu mestinya sejuk, aman, menyenangkan, gitu. Nah, setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Nah, caranya bagaimana? Caranya juga rajin menyapu, mengepel, tidak membuang sampah sembarangan di rumah.
terus di rumah juga menyediakan tempat sampah, terus kamar mandi juga sering dibersihkan, disikat lantainya, dibersihkan bak airnya misalnya. Terus saat menggunakan toilet, saat menggunakan kloset juga harus dengan benar. Setiap selesai buang air kecil atau besar harus selalu diguyur supaya bersih. Nah, tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal yang bersih itu pasti membuat nyaman. Jadi kita di rumah. Coba yang sambil nyetel musik dimatikan dulu. Musik siapa ya? Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Jadi kalau rumah kita itu bersih, nyaman, itu penyakit juga nggak akan datang, nggak mudah datang. Oke. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Bagaimana caranya agar tempat tinggal kita bersih? Nah, ini setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Semua berhak mendapatkan rumah bersih. Nah, mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih, disapu, dipel. Nah, ruang tengah selalu rapi, tidak berantakan. Meja makan selalu bebas dari piring kotor. Kalau ada piring kotor, kalau ada alat makan kotor, ya segera dicuci. Dapur bersih dari sampah. Nah, harusnya kalian menyediakan, orang tua kalian menyediakan tempat sampah di dapur. Misalkan kalau tidak ada tempat sampah yang agak baik, ya pakai kardus lah misalnya, seperti itu. Terus halaman tertata rapi, bersihkan rumput-rumput yang kurang bagus, disapu tiap hari, seperti itu. Nah, simaklah masalah-masalah berikut ini. Sampaikan saranmu. Ini minta dilakukan secara kelompok sebetulnya. Nah, tapi kita akan lakukan secara diskusi kelas saja. Coba kita baca ya, kemudian kita beri saran ya. Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang kamu berikan kepada Lani? Yang dapat kamu berikan? Sebaiknya ini menyapu lantai yang kotor. Sebaiknya Lani menyapu lantai yang kotor. Rafif, Pak Guru. Ya, Rafif. Sebaiknya mencuci lantai, mengepel lantai. Sebaiknya Lani segera mengepel lantai. Siapa lagi? Sebutkan nama. Mas Anan, kok kepalanya ditaruh di bawah? Kenapa Mas Anan? Sakit? Mas Anan sakit? Tidak kan? Yuk, siapa yang punya pendapat lagi? Aulia. Aulia, yuk. Sebaiknya Lani membersihkan lantai rumahnya. Sebaiknya Lani apa? Bersihkan lantai rumahnya. Membersihkan lantai rumahnya. Sebaiknya Lani membersihkan lantai rumahnya. Oke, kira-kira sama ya saran yang bisa diberikan. Sebaiknya Lani segera menyapu atau sebaiknya Lani segera mengepel lantai. Sebaiknya Lani segera bersih-bersih. Nah, itu kira-kira. Kemudian Eva, yuk. Sebaiknya Lani menjaga rumahnya agar tidak kotor. Sebaiknya Lani menjaga rumahnya agar tidak kotor. Oke, agar tidak kotor ya disapu, dipel gitu ya, misalnya ya lantainya. Oke, kita lanjutkan ya. Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Bibi itu pembantunya. Nah, sudah 1 minggu Bibi pulang kampung.
Rumah Edo tampak berantakan. Apa saran kamu untuk Edo? Rahasia. Rasvia. Harus merapikan rumahnya biar tidak kotor. Oke, sebaiknya Edo merapikan rumahnya supaya tidak berantakan, supaya tidak kotor. Baik, terus lanjut siapa? Mbak Arifah. Mbak Arifah, oke. Sebaiknya Edo merapikan rumahnya agar menjadi rapi. Sebaiknya Edo merapikan rumahnya sendiri. Itu ya. Bersihkan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ayo. Bentar, Pak. Oke. Rumahnya. Mana? Bentar. Halo. Yang putra-putra belum nih. Ayo, yang putra-putra. Mas Anan punya saran tidak, Mas Anan? Nah, aku Sebaiknya Edo membersihkan rumahnya sendiri. Oke, sebaiknya Edo membersihkan rumahnya sendiri. Mas Anan sudah Pak sarapan belum? Bentar, Mas Anan sudah sarapan belum? Mas Anan sudah sempat sarapan? Sudah. Tadi bangun jam berapa, Mas Anan? Jam 4. Jam 4. Oke, tidurnya jam berapa tadi malam? Jam 7. Jam 7 sudah tidur. Jam 7 sampai jam 4. Harusnya cukup ya. Mas Anan kok kelihatannya lemes sekali hari ini. Tidak semangat belajar. Oke, kita lanjutkan. Eva, coba Eva. Sebaiknya Edo harus membersihkan rumahnya agar tidak berantakan. Sebaiknya Edo membersihkan rumahnya agar tidak berantakan. Bagus. Coba siapa lagi? Mas Malik. Oke, Mas Malik. Ayo. Sebaiknya Edo merapikan rumahnya. Sebaiknya Edo merapikan rumahnya. Bagus. Yang lain, siapa punya pendapat, punya saran untuk Edo? Sudah? Kita lanjutkan ya. Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang harus Dayu lakukan? Mbak Arifah. Oke, Mbak Arifah. Sebaiknya Dayu meminta bantuan kepada adiknya atau orang tuanya agar membantu merapikan kamarnya. Oke, sebaiknya Dayu meminta bantuan orang tuanya untuk merapikan kamarnya. Ada saran lagi? Ayo, yang lain. Dayu ingin kamarnya rapi, tapi ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Pak Ilham, Oke, Mas Ilham. sebaiknya Dayu meminta bantuan ibu atau ayah untuk membersihkan kamar. Sebaiknya Dayu meminta bantuan ibu atau ayahnya untuk membersihkan kamar. Ada saran yang lebih bagus lagi? Saya, Pak. Eva. Oke, Eva. Sebaiknya Dayu bekerja keras, tidak boleh menyerah. Oke, sebaiknya Dayu bekerja keras merapikan kamarnya. Tidak boleh menyerah. Bagus. Ada yang lebih bagus lagi? Fauzan, Pak. Oke, Fauzan. Meminta ibu untuk membantu mengajari merapikan kamar. Oke, bagus.
Sebaiknya Dayu meminta ibu mengajarinya merapikan kamar. Iya. Oke, bagus. Jadi Dayu yang harus belajar. Atau kalau Pak Guru boleh pakai kalimat yang lain, sebaiknya Dayu belajar merapikan kamar atau berlatih merapikan kamarnya sendiri. Nah, jangan minta bantuan terus. Kalau minta bantuan terus kapan bisa? Nggak akan pernah bisa. Dayu nggak akan pernah bisa ya. Biarpun minta bantuan juga boleh. Boleh meminta bantuan kepada orang tuanya, boleh. Tetapi lebih bagus lagi kalau Dayu mau belajar merapikan kamarnya sendiri. Kalian juga seperti itu. Kalau kamarmu berantakan, kamarmu kotor, kalian harus latihan. Latihan merapikan sendiri. Jangan tergantung sama orang lain. Jangan minta bantuan, jangan begitu mudahnya minta bantuan orang tua. Kalian harus belajar. Nah, kalian boleh minta orang tua kalian, misalnya ibu kalian, untuk memberi contoh. Bu, beri contoh bagaimana cara merapikan, nanti saya tiru. Nah, seperti itu. Kalian bisa dibantu ibu kalian berdua merapikan kamar sambil mungkin ibu kalian menunjukkan caranya. Bantal harus ditaruh seperti apa, di mana. Terus selimut harus dilipat, bagaimana melipatnya. Baju tidak boleh bergelantungan di kamar, misalnya. Tidak boleh ada baju tergeletak di kasur, misalnya. Buku tidak boleh ditaruh di kasur, misalnya. Nah, kalian minta diajari seperti itu. Biar nanti pinter. Kalau sudah pinter, tidak perlu minta bantuan lagi, kalian sudah bisa. Gitu ya. Oke, lanjut. Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Kak Arifah, Oke, Mbak Arifah. harusnya Beni setelah makan makanannya harus dibersihkan. Oke. Setelah makan, sebaiknya Beni selalu membersihkan meja makan, misalnya. Seperti itu kalimatnya yang lebih pas ya. Yang lain coba. Tadi. Saya Pak Eva. Oke, Eva. Membersihkan sampai bersih dan jangan sampai lupa membersihkannya. Siapa? Coba diulang kalimatnya yang bagus. Sebaiknya Beni. Yuk, Eva. Diulang. Sebaiknya Beni membersihkan sampai bersih dan jangan sampai lupa membersihkannya. Oke. Beni tidak boleh lupa membersihkan meja makan setelah ia makan. Oke, itu kalimatnya. Yang lain, yang dari tadi diam saja. Ayo. Lydia, baik. Gimana Mbak Lydia? Sebaiknya Beni membersihkan meja makan setelah makan. Oke, sebaiknya Beni membersihkan meja makan setelah makan. Mbak Tias ngantuk, ayo Mbak Tias. Saran kamu apa Mbak Tias? Oh, Tias nggak dengar suara Pak Guru. Sebaiknya Beni membersihkan meja makan setelah makan. Oke, siapa ini tadi? Mbak Tias. Oh, Mbak Tias, ya. Raffi, Pak Guru. Oke, Mas Rafif coba. Sebaiknya Beni membersihkan sisa-sisa makanannya. Sebaiknya Beni membersihkan sisa-sisa makanannya. Oke, bagus. Ada lagi tidak? Siapa? Siapa? Fauzan.
Oke, Fauzan. Yuk, Mas Fauzan. Sebaiknya Beni membersihkan dan mengelap meja makan. Sebaiknya Beni membersihkan dan mengelap meja makan setelah selesai makan. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Apa ya? Hana, Pak. Oke, Hana, Mbak Hana, yuk. Sebaiknya Beni mencuci piringnya sendiri setelah makan. Sebaiknya Beni mencuci piringnya sendiri setelah makan. Biar meja makan selalu bersih. Bagus, Mbak Hana pinter. Oke. Pak Guru. Seperti itu. Halo, siapa? Malik. Oke, Mas Malik, ayo. Sebaiknya Beni merapikan mejanya. Sebaiknya Beni merapikan mejanya. Sebaiknya Beni merapikan meja makan. Oke, masih ada lagi? Tapi benar kok. Brilian. Oke, yuk Mbak Brilian. Sebaiknya Beni segera membersihkannya. Sebaiknya Beni segera membersihkannya. Bagus. Oke. Oke. Masih ada? Kita lanjut ya, kalau tidak ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Siti ingin rumahnya menyenangkan. Ia sedang bersedih, ayah ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana Siti bersikap? Nah, Ya, Siti Pak. tetapi dia sedih karena ayah ibunya sedang menengok nenek di kampung. Jadi Siti tinggal di rumah hanya sama pembantu misalnya. Nah, apa yang harus dilakukan Siti? Bagaimana saran kamu? Pak Eva. Oke, Mbak Eva. Seharusnya Siti tetap gembira, tidak boleh bersedih. Seharusnya Siti tetap gembira meskipun ayah ibunya menengok nenek. Bagus, harus tetap gembira. Yang lain yuk, siapa? Oke, ayo. Siti itu maunya rumahnya menyenangkan. Nah, tapi dia sedih karena ayah ibunya sedang menengok nenek ke kampung. Tuh, rumah terasa tidak menyenangkan, rumahnya di rumah, begitu. Nah, terus saran kalian apa untuk Siti? Kok ayah sama ibu pergi sih? Saya kan jadi sedih. Begitu kata Siti. Nah, saran kamu bagaimana? Ayo, siapa yang punya saran? Tadi Eva sudah. Eva bilang begini, seharusnya Siti nggak boleh sedih meskipun orang tuanya pergi. Nah. Ayo, siapa lagi? Oke, Rafif. Sebaiknya Siti bermain bersama pembantunya. Sebaiknya Siti bermain sama pembantunya, nggak boleh sedih. Oke, saya nggak pernah dengar kok suara Badrul ya. Badrul mana Badrul ini? Pak Guru kok nggak pernah dengar suara Badrul ya? Zaki. Mana ini Zaki? Padahal tadi, oh Yaki belum hadir ini. Yaki yang belum ada. Tadi sudah 18 loh tadi. Mungkin Yaki sinyalnya putus ya. Ada lagi yang punya saran untuk Siti? Tias. Oke, Mbak Tias, coba.
Sebaiknya Siti tetap senang walaupun ayah dan ibunya sedang pergi menengok kakeknya. Sebaiknya Siti harus gembira meskipun orang tuanya sedang pergi menengok kakeknya. Nenek ya, bukan kakek ya. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Sudah? Cukup? Sudah. Oke. Ternyata kalian pinter-pinter. Oke. Kalian ternyata pinter-pinter membuat saran. Cuma hanya masih sedikit yang perlu diperbaiki adalah bahasanya. Jadi bahasa kalian harus bahasa yang baku, bahasa yang baik dan benar. Ya, bahasanya seperti tadi, kalimatnya seperti tadi yang dicontohkan Pak Guru. Bahasanya yang harus kalimatnya yang harus diperbaiki. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana saran temanmu? Bagus bukan? Apakah kamu masih ingat saran temanmu? Masih ingat tidak tadi saran-saran tadi? Masih. Masih ya. Kalian diminta memilih satu saran, kemudian menjelaskan maksudnya. Kita pilih satu saran, misalnya tadi apa ya? Kita pilih satu yang mana? Yang Dayu ingin kamarnya rapi, ya tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Nah, kemudian tadi ada yang mempunyai saran, sebaiknya Dayu membersihkan kamarnya sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berlatih membersihkan kamarnya sendiri. Supaya Siti berlatih membersihkan kamarnya sendiri supaya ia jadi bisa. Kalau ia sudah bisa membersihkan kamarnya sendiri, ia tidak perlu minta tolong kepada orang lain. Orang tuanya. Oke, begitu. Kamu memilih satu saran, kemudian dijelaskan maksudnya. Seperti itu contohnya. Kemudian kita sampai ke materi matematika. Kita lihat materi matematikanya. Muatan pelajaran matematika. Disimak ya. Kalian boleh melihat layar atau melihat buku. Bermain hak bagi semua anak. Jadi kalian itu punya hak bermain. Tetapi bukan berarti hari kamu itu dihabiskan untuk bermain saja, bukan, tidak seperti itu. Boleh bermain karena kalian punya hak bermain, tetapi waktunya juga harus dibagi. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk membantu orang tua. Ya, boleh bermain, tidak masalah, kalian masih anak-anak. Oke, Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Kalengnya jatuh, kerumpiang. Nah, terus kelerengnya bubar. Nah, Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Nah, berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Nah, tuliskan jawaban kamu di tempat yang tersedia. Buatlah 5 kemungkinan. Silakan kalian membuat 1 kemungkinan saja masing-masing. 1 kemungkinan, nanti kita akan bahas bersama. Ya, Pak Guru beri waktu. Silakan
Ini kalian membuat satu kemungkinan, nanti Pak Guru akan tunjuk satu-satu untuk menyebutkan kemungkinannya. Nanti akan kita kerjakan di halaman lain. Pak Guru beri waktu, silakan bikin coret-coret di kertas. Nanti Pak Guru tunjuk satu-satu. Oke, Pak Guru beri waktu. Sebentar, silakan coret-coret di kertas. Ratus itu berapa tambah berapa, berapa tambah berapa, berapa tambah berapa, berapa tambah berapa, berapa tambah berapa. Kalian masing-masing bikin satu kemungkinan saja. Saya Kita tunggu semua selesai dulu. Kita tunggu semua selesai dulu.